Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ustazah Ahda pada pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar di tema 3 subtema 1. Namun sebelum itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan disimak materi hari ini ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di buku yang baru, yaitu buku tema 3. Seperti ini ya bukunya anak-anak. Hari ini kita akan membahas tema 3, subtema 1, matematika. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasarnya 3.7 dan 4.7. Tujuan pembelajarannya, dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Kemudian, dengan berlatih mengerjakan soal konversi satuan meter ke sentimeter, siswa dapat mengkonversikan satuan meter ke sentimeter dengan tepat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mengenal alat ukur panjang dan satuan panjang. Ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, di sini ada gambar penggaris ya, anak-anak. Dan di sini juga sudah tertera satuan alat ukurnya, yaitu sentimeter. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Nah, di kelas 2 anak-anak juga sudah belajar satuan panjang. Anak-anak masih ingat kan? Satuan panjang itu ada sentimeter jika disingkat menjadi cm, kemudian ada meter disingkat menjadi m, milimeter disingkat menjadi mm, kilometer disingkat menjadi km, dan juga ada inci. Dan juga masih banyak lagi satuan panjang. Ayo berlatih. Nah, anak-anak, di sini sudah ada gambar penggaris dan juga benda yang akan diukur. Nah, cara mengukur benda menggunakan penggaris yaitu misalnya seperti ini ya, yang gambar pertama, ini ada penghapus. Jadi, pangkal penghapusnya kita letakkan di angka 0 pada penggaris. Kemudian kita lihat ujung penghapusnya berada di angka berapa? Ya, yaitu angka 3. Maka panjang penghapus adalah 3 cm karena satuan pada penggaris yaitu sentimeter. Jadi satuannya juga ditulis ya anak-anak. Kemudian yang kedua, ini pangkal krayonnya diletakkan di angka 0. Kemudian ujungnya kita lihat yaitu segaris dengan angka 7. Jadi hasilnya adalah 7 cm. Nah, kemudian krayon yang satu lagi, yang ketiga, panjangnya yaitu sejajar dengan 10 cm. Pensil sejajar dengan 6 cm. Kemudian ada spidol sejajar dengan 12 cm dan pulpen sejajar dengan
11 cm. Nah, seperti itu ya anak-anak cara mengukur benda menggunakan penggaris. Anak-anak, selain penggaris, ada juga macam-macam alat ukur yang lain, yaitu ada meteran roll, meteran saku, dan juga meteran pita. Nah, anak-anak, coba kita tentukan jenis alat ukur yang sesuai dengan bagian yang akan diukur ini. Nomor 1, tinggi badanmu. Nah, untuk mengukur tinggi badan, sebaiknya kita menggunakan meteran pita atau juga meteran saku. Yang nomor 2, panjang lingkar pinggang. Nah, itu kita menggunakan meteran pita. Nomor 3, panjang meja di kelas. Nah, bisa menggunakan penggaris atau juga meteran saku. Yang keempat, panjang lompatan teman kelompokmu. Itu sebaiknya kita menggunakan meteran roll agar mengukurnya lebih mudah. Yang kelima, lebar papan tulis di kelas. Nah, lebar papan tulis di kelas jika kita menggunakan penggaris itu terlalu pendek anak-anak. Jadi sebaiknya kita menggunakan meteran saku. Yang keenam, panjang halaman sekolah itu menggunakan meteran roll karena lebih panjang. Selanjutnya, perhatikan penjelasan berikut. Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Nah, di sini pertanyaannya satuan cm ya anak-anak. Jadi soal yang ini kita ubah semua ke cm. Caranya 5 meter ditambah 30 cm. Nah, di sini yang belum cm yaitu 5 meter. Maka 5 meter kita ubah menjadi cm yaitu 500. Nah, setiap meter ke cm itu dikali 100. Maka 5 dikali 100 yaitu 500 ya anak-anak. Cara mengubah ke cm. Kemudian 30 cm tidak usah kita rubah lagi. Jadi tetap 30 cm. Jadi 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm. Hasilnya adalah 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Kemudian, contoh berikutnya, panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah, nah jadi 410 cm kita uraikan menjadi 400 cm ditambah 10 cm. Sama dengan 400 cm ini anak-anak kita ubah ke meter, yaitu menjadi 4 meter ditambah 10 cm. Hasilnya adalah 4 meter 10 cm. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, ayo kita berlatih mengerjakan soal seperti contoh tadi ya. Nomor 1, 260 cm sama dengan titik-titik meter, titik-titik centimeter. Nah, caranya 260 cm kita uraikan, yaitu sama dengan 200 cm ditambah 60 cm. Sama dengan, jadi 200 cm ini kita ubah menjadi meter ya anak-anak. Jadi 2 meter ditambah 60 cm karena tadi sudah diubah cm-nya menjadi meter. Jadi 2 meter tambah 60 cm. Hasilnya adalah 2 meter 60 cm. Kemudian yang kedua, pintu rumah Edo berukuran 2 meter 20 cm. Berapa panjang pintu dalam satuan cm? Nah, caranya anak-anak,
2 meter 20 cm ini kita ubah semua menjadi cm karena pertanyaannya ke cm anak-anak. Jadi di sini yang belum cm yaitu adalah 2 meter. Maka kita ubah 2 meter diubah ke cm menjadi 200 cm. Kemudian 20 cm-nya tetap ya anak-anak, tidak perlu kita ubah. Jadi 2 meter 20 cm itu sama dengan 200 cm ditambah 20 cm sama dengan 220 cm. Seperti ini ya anak-anak. Kemudian ayo berlatih. Bantulah Siti menemukan ukurannya. Nah, di sini yang bagian A 254 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. Nah, maka 254 cm, ini 200-nya kita ubah dulu menjadi meter. 200 diubah ke 200 cm diubah ke meter menjadi 2 meter. Kemudian kita masukkan 54 cm-nya. Selanjutnya yang B 390 cm titik-titik meter ditambah titik-titik cm. Jawabannya adalah 3 meter 90 cm. Yang C 365 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. Jawabannya adalah 3 meter 65 cm. Kemudian contoh soal berikutnya. Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan yaitu 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Nah, 250 cm ini anak-anak sama juga dengan jawabannya yang mana anak-anak? Ya, jawabannya adalah 2 meter 50 cm. Selanjutnya, kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter, pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Nah, 2 meter ini sama juga dengan apa anak-anak? Yang mana jawabannya yang benar? Ya, yaitu 200 cm. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan di pekan depan. Semoga apa yang Ustazah jelaskan bisa anak-anak terima dengan baik dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.